Shalom, di dalam dunia ini sering terjadi yang namanya konflik perburuhan. Konflik antara perusahaan, antara pengusaha dengan karyawannya. Hubungan yang memburuk antara pengusaha dan karyawannya biasanya masalah gaji, masalah keadilan, dan masalah kecurangan atau korupsi. Bagaimana caranya Alkitab mengelola hubungan pengusaha dan karyawan sehingga perusahaan dan karyawan itu bisa saling memberkati. Dalam hal ini kita akan membahas dua peran, satu peran pengusaha dan kedua peran dari karyawan. Sekarang kita bahas tentang peran pengusaha. Di Kolose 4 ayat 1 sampai 2 ditulis, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Jadi di Kolose 4:1 dan Kolose 4:1 sampai 2, pengusaha itu dituntut untuk berlaku adil kepada karyawannya dan berlaku jujur terhadap karyawannya, dan juga harus berdoa, mendoakan perusahaan dan juga mendoakan karyawannya. Dan juga pengusaha dituntut berjaga-jaga, mengendalikan, mengontrol perusahaannya supaya berjalan dengan benar. Dan jangan lupa pengusaha diminta untuk mengucap syukur. Yang kedua, di Yakobus 5 ayat 4, Tuhan membenci pengusaha atau majikan yang menahan upah. Jadi Tuhan marah kepada pengusaha yang menahan upah hak dari karyawannya. Apapun kondisi perusahaan, keuangannya mungkin memburuk, tapi pengusaha tidak boleh menahan hak dan upah dari karyawannya. Itu adalah peran dari pengusaha. Sekarang kita bahas peran karyawan. Di 1 Titus 2 ayat 9 dikatakan bahwa hamba itu harus taat kepada tuannya. Jangan membantah, jangan curang, artinya jangan korupsi, bekerjalah dengan tulus, dan bekerjalah dengan setia. Di 1 Petrus 2 ayat 10, hamba itu harus tunduk taat kepada tuannya. Bukan tuan yang baik aja, tapi tuan yang bengis pun harus taat dan setia. Itu buat apa? Supaya itu menjadi teladan. Hamba memberikan teladan kepada tuannya. Hamba yang taat itu akan mempermuliakan nama Tuhan sehingga dia juga bisa bersaksi kepada tuannya. Nah, jika peran tuan dan hamba dilakukan dengan baik, maka konflik antara majikan dan karyawan itu bisa dikelola dengan benar. Perusahaan atau majikan akan menjadi berkat memberikan berkat kepada karyawannya, dan karyawannya pun akan memberikan berkat kepada majikan atau perusahaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.